wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahul hamdu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Para alim ulama, para asatid, para tuan guru, para buya, para kiai, Ustadz Nasir, dan lain-lain yang saya hormati, jajaran pengurus DKM Masjid Al-Fat yang juga saya hormati, para jamaah kaum muslimin dan muslimat yang hadir pada sholat subuh pagi kali ini, yang saya banggakan dan saya cintai. Kita sekarang ini sudah memasuki bulan Sya'ban, dan sebentar lagi kira-kira 20 harian ya, 20 hari lebih kita memasuki bulan Ramadan. Biasanya Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Al-Baihaqi, kalau masuk bulan Rajab baca doa, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Sekarang karena Rajab sudah berlalu, bulan Sya'ban, maka doanya Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah keberkahan kami di bulan Sya'ban dan sampaikan kami pada bulan Ramadan. Para ulama dulu, generasi salaf, kalau sudah memasuki bulan Rajab, orang-orang soleh dulu biasanya melakukan persiapan menghadapi bulan Ramadan. Artinya mengurangi kerja, meningkatkan ibadah. Bahkan sebagian ulama kalau bulan Rajab itu gak kemana-mana, fokus puasa, ibadah, baca Quran sebagai persiapan bulan Ramadan. Mengapa? Karena ibadah seseorang itu tergantung ibadahnya pada bulan Rajab dan Sya'ban. Kalau ibadah pada bulan Rajab dan Sya'ban itu semangat dan rajin, maka bulan Ramadannya semangat dan rajin. Kalau ibadah pada bulan Rajab dan Sya'ban biasa-biasa, tidak ada peningkatan, maka bulan Ramadan nanti mungkin semangat pada awal-awal saja. Akhir-akhir sudah gak semangat lagi. Dan orang-orang soleh dulu biasanya bulan Syawal itu mulai bekerja, ya bekerja berdagang atau apa. Kemudian menjelang bulan Ramadan, ya kalau sudah bulan Sya'ban, zakat itu dikeluarkan. Kana nas idza dakhala Sya'ban akhraju zakat amwalihim. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari Anas bin Malik. Orang-orang dulu, para sahabat, apabila masuk bulan Sya'ban, zakat mal, zakat perdagangan, zakat apa dikeluarkan. Mengapa dikeluarkan? Taqwiyatan lil fuqara 'ala syiyam, untuk menopang, membantu orang-orang miskin berpuasa, agar gak bingung menghadapi bulan puasa. Kemudian wa akabbu 'ala masahifihim yaqra'una al-Qur'an. Dan ini orang-orang dulu bulan Sya'ban menekuni mushaf untuk membaca Al-Quran. Ini dulu. Jadi kerja dikurangi. Di bulan Ramadan memang orang-orang dulu kebanyakan tidak kerja karena ibadah. Itu orang-orang dulu. Kalau orang-orang sekarang ini bulan Syawal nanti setelah 7 hari kerja lagi,
Bulan Rajab tetap kerja, Sya'ban kerja, awal Ramadan mungkin kerja dikurangi, setelah 3 hari 5 hari karena sudah kuat puasanya kerja lagi, dan menjelang hari raya yang ramai itu biasanya di pasar-pasar, di mal, di mana masjidnya berkurang kadang-kadang. Dan ini sebaiknya jangan, tapi ke depan ini kita di bulan puasa Ramadan itu ibadah perlu kita tingkatkan. Bulan puasa Ramadan, ya Ramadan yang akan datang ini. Nah, di bulan Sya'ban ini sebentar lagi tanggal 14 kita memasuki malam nisfu Sya'ban. Di bulan Sya'ban ini bagus berpuasa, karena Rasulullah SAW paling banyak puasa di bulan Sya'ban. Cuman kalau sampai malam nisfu Sya'ban, sampai pertengahan Sya'ban gak puasa sunnah, maka ke belakang gak boleh puasa sunnah. Kalau mau puasa sunnah harus dari sebelum nisfu Sya'ban, latihan untuk bulan Ramadan. Nah, di malam nisfu Sya'ban nanti, jadi di malam nisfu Sya'ban ini malam turunnya ampunan massal dari Allah. Yang gak diampuni itu oleh Allah itu orang musyrik, kemudian orang yang bermusuhan dengan saudaranya, kemudian yang tidak mendapat ampunan juga ahli bid'ah, orang pengikut di luar ahlus sunnah wal jamaah seperti Wahabi, Syiah, liberal, itu gak diampuni pada malam nisfu Sya'ban. Nah, orang-orang salaf diterangkan di dalam kitab Akhbaru Makkah karangan Imam Al-Faqihi. Imam Al-Faqihi ini wafat tahun 272 Hijriah. Beliau di dalam kitab Akhbaru Makkah bercerita, di Mekah ini dulu kalau malam nisfu Sya'ban orang tuh ke Masjidil Haram semua. Apa yang dikerjakan? Ada yang menghatamkan Quran sampai subuh, ada yang sholat sunnah 100 rakaat, tiap rakaat baca surat Ikhlas 10 kali atau berapa kali, dan itu sampai subuh. Kemudian nanti subuh ambil air zam-zam untuk tabarruk diminum, juga dibawa pulang. Jadi orang-orang Wahabi bilang tradisi malam nisfu Sya'ban bid'ah. Loh, bid'ah dari mana? Itu tradisi salaf. Penduduk Mekah itu pada masa-masa salaf seperti itu, bukan cuma Yasin yang dibaca, bahkan yang dibaca Al-Quran sampai hatam, dan sholat sunnahnya 100 rakaat di Masjidil Haram dulu pada malam nisfu Sya'ban. Kalau malam nisfu Sya'ban kita ini di masjid-masjid yang ada sholat sunnah biasanya 2 rakaat, kadang-kadang gak ada sholat sunnahnya, suruh sholat sendiri-sendiri di rumah. Dan malam nisfu Sya'ban kata Imam Asy-Syafi'i termasuk salah satu malam terkabulnya doa. Jadi di malam nisfu Sya'ban dianjurkan banyak berdoa kepada Allah. Mungkin tidak tidur atau bagaimana, karena doa dikabulkan pada malam itu. Doa apa saja. Dan itu janji dari Allah dalam hadis riwayat para ulama dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini malam nisfu Sya'ban nanti. Insyaallah malam nisfu Sya'ban ini malam 14 ya. 14 Februari malamnya, tanggal berapa, atau mungkin nanti biasanya viral kapan malam nisfu Sya'ban. Dan malam nisfu Sya'ban ini ya perlu juga bersedekah, misalnya bawa makanan, bawa apa, khawatir ibadah kita ini kurang sempurna, barangkali sedekahnya yang diterima oleh Allah, lalu kita mendapatkan anugerah ampunan dari Allah. Ini nisfu Sya'ban. Kemudian setelah nisfu Sya'ban kita akan memasuki bulan Ramadan.
Nah, bulan Ramadan ini cara masuknya bagaimana? Memasuki bulan Ramadan. Di negeri kita ini sebagian ormas 2 bulan yang lalu sudah menetapkan tanggal 1 Ramadan itu katanya tanggal 28 Februari. Tapi pemerintah dan kebanyakan ormas belum menetapkan. Mengapa masih menunggu ru'yatul hilal? Nanti melihat bulan, kalau bulan Ramadan ada baru. Nah, ini mengapa pemerintah dan sebagian ormas menggunakan ru'yat? Karena ini tradisi sunnah. Tradisi sunnah dari Rasulullah SAW dan para sahabat. Dalam hadis riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, "Tara an-nasul hilal." Orang-orang berkumpul melihat hilal. Jadi pada masa Rasulullah itu ya, akhir Sya'ban, tanggal 29 Sya'ban, para sahabat biasanya ngumpul-ngumpul. Ya apa rek, ketok rek apa enggak gitu. Kelihatan apa enggak? Lalu kata Ibnu Umar, orang-orang ngumpul, kelihatan apa enggak? Jangan dikira ru'yatul hilal itu tradisi pemerintah Indonesia, enggak. Itu sejak masa Rasulullah memang. Lalu kata Ibnu Umar, fa akhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni ra'aituhu. Karena saya melihat hilal, saya datang kepada Rasulullah. Ibnu Umar ini termasuk sahabat yang gampang keluar masuk kepada Rasulullah. Mengapa? Karena kakaknya yang perempuan jadi istrinya Rasulullah. Jadi sebagian sahabat Rasulullah itu istrinya ada 9 orang. Sebagian sahabat yang memang punya mahram, punya anak, punya saudara, punya apa, punya tante, istrinya Rasulullah tuh bebas keluar masuk, mengunjungi bibinya atau mengunjungi kakaknya. Lalu saya datang kepada Rasulullah, saya sampaikan, Rasulullah, saya ini lihat hilal. Lalu apa? Fasamahu wa amaran nasa bisyam. Lalu Rasulullah ngajak puasa, Rasulullah besoknya puasa dan orang-orang diperintahkan puasa. Jadi kita nanti untuk awalnya Ramadan menunggu keputusan ru'yat dari pemerintah. Karena itu yang tata cara sunnah ya, yang perlu dilestarikan. Nah, kalau yang berpuasa berdasarkan ilmu hisab seperti Muhammadiyah, apakah sah? Sah juga. Cuman itu dasarnya qiyas, dan qiyas ya kita menerima. Ada sebagian ulama salaf memang membolehkan berpuasa berdasarkan hisab, yaitu ulama tabi'in, namanya Imam Mutarrif bin Abdullah bin Asy-Syikhir. Itu yang pakai ilmu hisab. Ya beliau aja. Kalau mayoritas ulama tetap memakai ru'yat. Nah, ru'yat yang dipakai itu ru'yat mana? Ya ru'yat orang Indonesia. Bukan ru'yatnya orang Arab, bukan ru'yatnya orang Afrika, bukan. Mengapa? Karena semakin ke barat, ya, matahari dunia ini semakin ke barat, itu lebih mungkin ru'yat itu bisa dilihat. Hilal itu bisa dilihat. Semakin ke timur ini semakin kecil. Semakin ke barat, hilal itu semakin besar, semakin lama. Jadi lebih mungkin. Kalau di sini misalnya belum ada ru'yat, kemudian ternyata nonton TV semalaman. Kok di Arab Saudi puasa ru'yat? Ya gak perlu di sini puasa. Karena ru'yatnya belum. Tiap tempat itu ru'yatnya beda-beda. Ini biasanya yang banyak heboh di Indonesia biasanya. Kalau di luar negeri itu enggak. Kemarin bulan Ramadan kemarin waktu di Amerika, masjid-masjid India, Arab itu biasanya menjelang akhir Ramadan, taraweh terakhir itu sampai malam, karena menunggu ru'yat di Amerika bagian ujung itu. Ada enggak hilal Syawal itu?
Jadi sama imamnya itu ditunda, nunggu dulu sampai malam orang mau taraweh. Ternyata gak ada ru'yat, maka tetap berpuasa itu. Kalau yang ikut Muhammadiyah di Amerika langsung menetapkan besok Idul Fitri. Jadi memang beda. Dan kita nggak perlu bertengkar masalah ini. Nah, ini memasuki awal-awal bulan Ramadan. Nah, setelah bulan Ramadan ini masuk ya, bulan Ramadan ini nanti masuk, karena kita ini menyambut puasa Ramadan. Maka apa saja yang perlu kita persiapkan? Yang perlu dipersiapkan ini ya mungkin kalau makanan kurma atau apa. Karena di bulan Ramadan ini menu makanan dianjurkan lebih istimewa daripada bulan biasa. Agar anak-anak kita semangat untuk puasa. Agar anak-anak merindukan masa-masa Ramadan yang akan datang. Enak Ramadan, banyak makanan. Ini untuk anak-anak. Kalau bapak-bapaknya jangan banyak-banyak makannya. Nanti kolesterol atau apa itu. Nah, di bulan Ramadan ini, bulan Ramadan ya, kita wajib niat. Dan niatnya ini sebelum subuh, sebelum fajar. Dan niat boleh dilakukan setelah taraweh. Biasanya habis sholat taraweh kan niat. Niatnya gimana? Ya nanti biasanya dibimbing oleh imam. Nawaitu shoma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadis sanati fardhan lillahi ta'ala. Niat setiap hari. Menurut Imam Syafi'i, kita ini mazhab Syafi'i, niat itu wajib setiap malam. Kalau sampai ada satu malam lupa gak niat, maka sholat puasanya gak sah. Tapi orang ini wajib imsak, wajib menahan diri dari makan dan minum. Wajib seperti orang puasa. Mengapa? Karena dia teledor. Menurut Imam Syafi'i. Kalau menurut Imam Malik, puasa Ramadan ini niatnya boleh diropel dari malam pertama. Wes tak niat bulan Ramadan saulan. Saya niat besok bulan Ramadan dan hari-hari berikutnya sampai akhir. Ini menurut Imam Malik cukup. Makanya sebagian ulama biasanya memimpin niat pada malam Ramadan pertama atau tiap malam ditambah kullihi. Nawaitu shoma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadis sanati kullihi fardhan lillahi ta'ala. Niat puasa besok fardunya bulan Ramadan semua besok, semua hari karena Allah Ta'ala. Maka kalau ikut Imam Malik tanggal 2, 3 ke belakang gak niat gak apa-apa. Mengapa? Sudah include dengan niat pertama. Dan ini biasanya kalau sudah memasuki Ramadan, ini orang-orang di luar Ahlus Sunnah mengeluarkan pamflet bahwa membaca nawaitu shoma ghadin katanya bid'ah, haram hukumnya. Mereka ini memang suka mengharam-haramkan. Padahal ya enggak, itu sunnah. Mengapa? Karena melafalkan niyah itu hukumnya sunnah. Rasulullah SAW dalam sebagian ibadah ketika akan ihram haji atau umrah, Rasulullah melafatkan niatnya. Mengapa melafatkan? Karena ibadah. Makanya kata Imam Syafi'i, berarti melafatkan ibadah itu sunnah hukumnya. Makanya semua ibadah di dalam mazhab Syafi'i niatnya dilafatkan. Mengapa? Kalau nggak dilafatkan takut lupa. Apa-apa itu kalau nggak diucapkan takut lupa. Kalau lupa kan jadinya nggak sah kan. Jadi kita di dalam beribadah ini benar-benar berhati-hati. Kemudian nanti ya di Ramadan ini, di bulan Ramadan, orang puasa Ramadan pertama tuh harus menahan diri dari makan, minum dan hal-hal yang membatalkan puasa. Waktunya kapan? Waktunya mulai terbitnya fajar sampai terbenam matahari. Kita biasanya dimulai dari waktu imsak.
Jarak imsak dengan subuh itu 10 menit. Mengapa jarak imsak dengan subuh 10 menit? Misalnya sekarang subuh pukul 5, maka imsaknya pukul 4.50. Mengapa? Sebenarnya itu menurut perhitungan ilmu hisab, terbitnya fajar itu tengah-tengah antara imsak dengan subuh. Kalau imsak pukul 4.50 lalu subuh pukul 5, berarti terbitnya fajar itu menurut perhitungan ilmu hisab itu pukul 4.55. Jadi kalau masih awal imsak, menghabiskan kopi atau menghabiskan makan, itu imsak belum fajar belum terbit. Tapi kalau sudah pertengahan tuh berarti sudah terbit. Jadi hati-hati. Kalau masih awal imsak kok ada, segera habiskan. Setelah itu berhenti. Kalau setelah itu jangan. Mengapa? Khawatir memang fajar keluar sungguhan. Karena perhitungan ilmu hisab itu pasti. Hasil perhitungan ilmu hisab itu pasti. Karena kadang-kadang sebagian orang walaupun sudah imsak makan, baru azan baru berhenti, padahal azan di masjidnya terlambat. Berarti ini kan nggak puasa, sudah tadi terbit fajar masih makan aja orang ini. Berarti kan nggak sah kan? Nanti ini ada orang-orang ya, orang Wahabi bilang imsak tuh bid'ah, nggak ada. Semuanya dibilang bid'ah. Ini ada dasarnya. Mengapa? Kita ini puasa kan nggak melihat fajar, tapi ikut ilmu hisab kan. Bahkan mungkin ada di antara orang sekarang ini seumur hidup gak tahu rupanya fajar. Fajar ini cuma nama tetangga sebelah, namanya Pak Fajar. Tapi fajar kayak apa gak tahu. Mengapa? Gak pernah lihat. Lihatnya cuma jam di rumahnya atau azan di radio misalnya. Gak tahu. Lah orang kayak gini gak tahu fajar kok mau ikut-ikutan itu. Apalagi di Jambi ini, di Sumatera ini kan sering mendung, lihat imsak itu kadang susah. Jadi itu masalah waktunya ya. Jadi kemudian orang ini menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa sampai terbenamnya matahari. Terbenamnya matahari itu berarti maghrib. Kalau sudah maghrib baru makan. Nah, orang berpuasa ini banyak kesunahan-kesunahan. Kalau yang berkaitan dengan makan, pertama disunnahkan sahur, walaupun hanya seteguk air. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Ayo sahur, karena sahur itu ada berkah. Mengapa berkah? Orang ini kalau sahur walaupun sedikit agak kuat biasanya. Kuat. Itu berkahnya. Tapi kalau nggak sahur kadang kurang kuat. Kurang. Apalagi awal Ramadan tuh perlu sahur itu. Kalau enggak ya lemes. Tapi kalau sudah hari-hari berikutnya, kalau anak-anak itu kadang nggak sahur, malas dibangunin itu. Anak-anak kecil itu. Tapi puasa. Tapi sunnah sahur itu. Jadi memang dianjurkan ya sahur itu. Jangan sampai nggak sahur. Kemudian nanti ya di bulan Ramadan ini berbuka. Kalau berbuka itu biasanya awalnya takjil. Jadi takjil kadang-kadang kan banyak di sini biasanya takjilnya di masjid ya. Kalau di masjid ya, maka takjil sekedarnya batal, kurma yang dimasukkan dulu, setelah itu ya mungkin kue-kue lalu minum. Habis itu sholat maghrib. Setelah sholat maghrib baru makanan yang berat, atau kadang setelah sholat isya. Dan ini kata para ulama sufi, Imam Ghazali, orang berpuasa itu latihan menahan nafsu. Orang berpuasa, karena syaitan itu mempengaruhi nafsu melalui peredaran darah. Kalau orang ini gak puasa, apalagi makannya banyak, peredaran darahnya lancar, setan bebas keluar masuk, bebas, menggoda bebas. Nah,
Tapi kalau orang ini sering lapar, peredaran darahnya sempit, setan tuh repot mau masuk keluar lagi. Makanya orang ini kalau berpuasa ya gak semangat sama apa-apa itu, sama syahwat sama apa karena ini. Nah, karena berpuasa ini memang latihan menahan nafsu. Kata Imam Ghazali ya, orang berpuasa jangan sampai puasa ini hanya memindah waktu makan aja. Asalnya makannya pagi dan sore, dipindah waktu sore dan pagi, dipindah waktu maghrib dan sahur. Artinya apa? Kalau bisa juga porsi makanannya dikurangi. Mengapa? Karena menahan nafsu. Karena kalau porsi gak dikurangi, apalagi di bulan Ramadan malah porsinya ditambah. Biasanya sarapan pagi 1 piring, lalu sahurnya ini sunnah ini. Karena sunnah tak tambah aja 1 piring setengah. Kemudian nanti buka puasanya makan sore atau malam biasanya sepiring, karena buka puasa tambah semangat. Ini gak cukup sepiring, karena ini ibadah ini. Hanya makannya 1 piring lebih sedikit, masih ditambah kolak, ditambah apa gitu. Akhirnya apa? Waktu mau taraweh, mau tadarus, ngantuk-ngantuk itu. Akhirnya apa? Kata Imam Ghazali, setelah bulan Syawal, orang ini nafsunya bukan semakin terkendali, tapi semakin gemuk nafsunya. Mengapa? Karena di bulan Ramadan memang diberi porsi makanan melebihi di luar bulan Ramadan. Tapi memang kalau puasa Ramadan tuh makan tuh semangat memang. Apalagi banyak kawannya sambil ngobrol itu, sambil ngomong-ngomong banyak. Tapi ya gak apa-apa lah. Tapi ini anjuran ya untuk orang yang suluk, yang meniti jalan menuju Allah. Ini waktunya puasa. Kemudian juga yang dianjurkan pada malam Ramadan ini sholat tarawih. Tarawih ini dianjurkan. Tarawih ini berapa rakaat? Tarawih ini yang asli 20 rakaat. Lalu witir 3 rakaat. Kalau 11 gak apa-apa. Cuma ini namanya tarawih diskon 60%. Ini berarti tarawih sistem diskon 60%. Wong 20 tinggal 8. Keakian diskonnya banyak sekali. Ya nanti ya orang-orang yang suka diskon menyampaikan dalil. Lah orang tuh apa yang nggak mau dibela, dibenarkan itu. Sampai apalagi sekarang musim pengacara kan. Pengacara itu sampai yang salah-salah bisa benar sekarang di akhir zaman ini. Jadi kalau yang asli ini memang 23. Ini dari generasi salaf. Kalau yang 11 ini taraweh baru, gak sampai 100 tahun. Karena yang ngajak taraweh 11 ini ulama Wahabi dari Yordania, almarhum Syekh Nasir Al-Albani. Kemudian pengikutnya yang banyak di Indonesia. Dan termasuk yang ikut ini kadang bukan orang Wahabi, Masjid Ahlus Sunnah, cuma ikut yang 11. Sampai bulan puasa kemarin di Amerika, masjid-masjid Indonesia itu tarawihnya 11. Kalau masjid India, Pakistan, Afrika, Arab, Mesir itu semuanya 23. Memang orang Indonesia ini suka diskon memang. Ya mungkin karena keseringan diskon, akhirnya tarawih minta diskon juga itu. Tapi kalau mau tarawih 11, 8 dan 3 atau 11 gak apa-apa, daripada enggak sama sekali. Tapi jangan merasa lebih sunnah daripada yang 20, atau merasa lebih afdol daripada yang 23. Sudah tambah sedikit masih merasa hebat lagi. Wah, di Indonesia ini macam-macam orangnya memang. Ini taraweh. Kemudian selain sholat taraweh, kita biasa tadarus Al-Quran di masjid-masjid ya. Tadarus ini ya tadarus lah.
baca Al-Quran gantian. Dan itu tadarus Al-Quran itu kesempatan untuk memperbaiki bacaan kita. Kalau tadarus Al-Quran, terutama yang memang kurang lancar, kurang apa, itu harus siap diingatkan. Biar nanti keluar dari bulan Ramadan, Al-Qurannya sudah semakin bagus itu. Nah, ini diantara ibadah ya di bulan Ramadan. Dan di bulan Ramadan ini, di bulan Ramadan biasanya orang beribadah lebih semangat. Karena di bulan Ramadan ini ada pertolongan dari Allah. Idza dakhala Ramadan futihat abwabul jinan wa ghulliqat abwabun niran wa suffidatis syayatin. Kalau bulan Ramadan ini datang, pintu-pintu surga terbuka semua. Pintu-pintu neraka ditutup. Dan setan-setan oleh Allah dibelenggu. Buktinya dibelenggu apa? Malam-malam bulan Ramadan kita keluar kayak cerah. Tapi kalau di luar bulan Ramadan kayak ada penghalang gelap-gelap. Mengapa? Itu jin dan setan. Di bulan Ramadan dibelenggu. Karenanya orang lebih semangat baca Quran, baca ini, karena ada pertolongan dari Allah. Setan-setan dibelenggu. Kadang-kadang ada yang nanya, katanya setan dibelenggu. Itu orang kok masih maksiat, masih malas beribadah. Nah, kalau orang di bulan Ramadan masih maksiat, masih malas, itu bukan setan. Bukan karena digoda setan, dirinya ya sudah terbiasa begitu. Sudah apa? Sudah jadi setan dirinya. Artinya nafsunya sudah terbiasa. Orang setannya sudah istirahat. Kata setan, loh kok nyalahkan saya sudah dibelenggu ini. Sudah gak ganggu-ganggu. Ini bulan Ramadan. Nah kemudian di bulan Ramadan ini disunnahkan memperbanyak sedekah. Terutama sedekah makan. Terutama sedekah makanan buka puasa. Karena di dalam hadis itu orang yang bersedekah makanan bagi orang yang berbuka puasa, maka dia dapat pahala seperti yang berpuasa itu. Jadi biasanya kalau di masjid-masjid itu saling bawa makanan, nanti tukar menukar itu. Biar sama-sama dapat itu. Takjil-takjil itu. Biar sama pahalanya dengan orang yang berpuasa itu. Tapi bukan berarti wah kalau gitu gak usah puasa dong. Kan sudah sama. Ya enggak, wong itu cuma dapat pahala, wajibnya tetap wajib puasa. Jangan disalahpahami. Ini bulan Ramadan. Kemudian ya di bulan Ramadan ini mungkin berhenti nonton TV, nonton apa, kecuali yang positif, misalnya pengajian. Nonton berita-berita, nonton sinetron itu berhenti. Karena itu berpengaruh. Ada orang soleh ya, ada orang soleh biasa tiap malam bermimpi Rasulullah SAW. Suatu ketika di rumahnya iseng-iseng nonton sinetron, langsung gak bermimpi. Nonton film-film yang gak berguna, gak didatangi oleh Rasulullah. Itu yang biasa bermimpi, ada riwayat begitu. Jadi itu gak positif itu. Jadi kita perbanyaklah baca Al-Quran, ibadah atau apa itu. Ini bulan Ramadan yang akan datang sampai bulan Syawal. Dan ini ya ada orang-orang yang boleh tidak puasa. Siapa? Pertama musafir. Orang yang bepergian boleh gak puasa. Cuman menurut pendapat yang terkuat mazhab Syafi'i, dia berangkat dari rumah harus sebelum fajar, sebelum subuh.
Kalau berangkat setelah subuh dari rumah, ada juga yang membolehkan dia gak puasa. Misalnya dari Jambi mau pergi ke Padang, atau pergi ke Belilas, atau pergi ke Palembang misalnya. Jadi berangkat sebelum fajar, itu boleh gak puasa. Kemudian juga termasuk yang boleh gak puasa perempuan yang lagi hamil atau menyusui. Itu boleh gak puasa juga kalau memang mengganggu kesehatan. Kalau kuat sebaiknya maka tetap harus puasa. Kemudian juga yang boleh gak puasa orang sakit. Orang sakit kalau puasa malah gak kuat atau lama sembuhnya, boleh gak puasa. Bagi orang sakit yang boleh gak puasa. Anak-anak kita kalau sudah umur 7 tahun dan mampu puasa, maka dipuasakan sama orang tuanya, diajak puasa. Kalau belum mampu maka dilatih. Mungkin puasa jam 10, dapat beberapa hari puasa jam 12, beberapa hari lagi puasa asar, nanti baru puasa siang. Jadi orang tuanya yang melatih. Kalau sudah kuat wajib dipuasakan sehari. Punya anak. Dan di bulan puasa ini kalau siang-siang itu dianjurkan mengurangi mencium yang harum-harum. Mengapa? Karena mencium yang harum-harum itu enak. Jadi diciumnya nanti malam aja. Yang harum-harum itu parfum, termasuk parfum yang menempel di pipi istrinya. Itu disunnahkan tidak dicium. Waktu puasa takut mengganggu. Tapi gak apa-apa, cuma makruh aja. Nah ini saudara-saudara ya, beberapa hal berkaitan dengan puasa yang akan datang. Mungkin selebihnya kalau ada hal-hal yang lupa atau tidak saya jelaskan, bisa dalam sesi tanya jawab. Waktu saya kembalikan kepada MC untuk memandu jalannya tanya jawab. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Saya mau minum kopi ini. Ya bapak-bapak ibu, beberapa sampai Pak Kiai, kalau ada yang perlu ditanyakan atau yang belum menyambut pada bapak-bapak dan ibu dipersilakan. Ya Pak Ustaz ini, selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai, saya mau nanya mengenai kotor salat fardu yang entah berapa lama ditinggal. Ulama berbeda pendapat seperti Syekh Ali Jaber, Ustaz Adi Hidayat, dan Ustaz Abu Umairah. Saya mendengar katanya cukup dengan bertobat, diperbanyak sholat sunat. Mohon penjelasan Kiai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang punya hutang sholat, orang itu kalau meninggalkan sholat wajib, sholat fardu, maka wajib diganti atau diqadha. Kalau meninggalkan sholat sunnah, maka sunnah diqadha. Misalnya biasa sholat tahajud, kok tadi malam bangunnya telat, biasanya 12 rakaat, 10 atau berapa, maka sunnah diqadha pagi-pagi. Kalau yang ditinggalkan sholat fardu, maka wajib diqadha, walaupun sudah bertahun-tahun tetap wajib, dan itu ijma ulama. Dasarnya apa? Kaidah di dalam hadis-hadis. Rasulullah SAW ketika ditanya tentang hutang ibadah,
ibadah apapun Rasulullah selalu menjawab fadainullah ahaqqu ayyuqda. Hutang kepada Allah lebih wajib, lebih berhak diqadai. Itu ustadz-ustadz yang fatwa gak wajib diqadha salah fatwanya itu. Karena ijma ulama memang wajib diqadha. Dan orang yang sengaja meninggalkan sholat fardu, ditinggalkan sholat fardu, itu wajib diqadha dan haram hukumnya mengerjakan sholat sunnah. Karena orang selama sholat fardunya gak lunas, dia mengerjakan sholat sunnah gak diterima oleh Allah, gak diterima. Lalu gimana nanti bulan Ramadan? Ya ikut saja taraweh, niat gantinya sholat subuh, biar cepat lunas sholat subuhnya dulu. Kadang-kadang ketika SMA ya, ketika belum hijrah, jadi ikut biar semangat. Saya sholat taraweh niat qadha sholat subuh aja gitu. Ikut mazhab yang nggak pakai kunut. Ya biar semangat juga dan biar anaknya ke masjid. Kalau enggak nanti anaknya nggak ke masjid itu. Jadi tetap wajib qadha itu. Bukan nggak wajib. Kadang-kadang loh gimana kalau kita ini punya hutang sholat fardu? Kan nggak boleh sholat sunnah, padahal sholat sunnah pahalanya besar. Misalnya sholat qobliyah subuh, rakaatal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar sebelum subuh pahalanya lebih besar daripada dunia dan seisinya. Gimana? Kita akan rugi gak dapat itu. Ya betul memang nggak dapat, tapi ingat sholat fardu itu pahalanya lebih besar 70 kali daripada sholat sunnah. Rugi kalau gak diqadha. Yang 70 gak dapat, cuma dapat yang 1. Rugi. Lalu gimana caranya mengqadha? Ya diperkirakan. Misalnya dulu gak sholat 3 tahun waktu SMA, maka di program saya ini tiap hari kira-kira berapa hari mau diqadha. Kalau qadha sekian, kayaknya setahun lunas misalnya. Dan sholat qadha itu gak menunggu waktu yang sama. Misalnya punya hutang sholat subuh, gak harus diqadai waktu subuh, diqadai waktu duha boleh, atau kok sholat zuhur lagi semangat boleh, apa boleh. Ada kawan ya di Batam, asalnya dulu gak hijrah, jarang sholat. Lalu jumpa saya ceramah, saya sampaikan. Dulu dia ikut fatwanya ustadz-ustadz tadi, sering ngantar saya ceramah di Batam. Saya sampaikan. Saya gak nyampaikan sama dia kan gak tahu. Saya ceramah biasa. Nah, terus loh, berarti saya harus lunasi ya? Lah iya. Masa hutang gak dilunasi? Akhirnya sekarang dia ini kalau kapan itu ikut saya ke Tanjung Pinang. Jadi orang sholat qobliyah zuhur, dia sholat zuhurnya. Nanti pas sholat dengan saya, zuhurnya dikosor. Habis itu sholat zuhur lagi. Kata dia, ini kalau kiai sering-sering kesini, saya diperkirakan tahun 2032 dah lunas katanya. Hutangnya katanya. Ada yang begitu. Jadi di program jangan dan niat bertaubat. Nah, lalu ada yang bilang pokoknya bertaubat. Nah, taubatnya punya hutang tuh ya bayar. Misalnya ada orang punya hutang sama saudara, ya saya minta maaf. Lah iya, tapi bayar hutangnya. Kamu saya maafkan. Kalau masalah maaf dimaafkan, hutangnya bayar gitu. Ini bukan urusan kamu gak dimaafkan. Memang taubatnya orang punya hutang harus bayar. Dan ini yang tidak mewajibkan qadha ini orang Wahabi memang. Kalau orang Wahabi ini orang nggak sholat sejak balik, lalu bertaubat, nggak usah qadha sholat, kemudian diajari bid'ah-bid'ah, lalu membid'ahkan orang itu. Padahal hutangnya banyak itu, hutangnya banyak nggak dibayar, kerjanya bid'ahkan orang. Orang-orang Wahabi. Jadi gampang jadi Wahabi. Jadi tetap di qadha. Ada lagi?
tambahan yang tadi, Ustaz. Ya, Kalau misalnya tidak terbayar, belum lunas, misalnya baru tobat umur 70 tahun, baru sebulan misalnya, bagaimana 60 tahun itu bayar atau 50 tahun, baru sebulan tinggal. kalau umurnya 70 itu sholatnya sejak umur 12, kan sejak balik kan. Berarti hutangnya berapa tahun itu? Ya, yang penting ada niat untuk melunasi. Tidak apa-apa, yang penting ada niat dan memang dia berusaha melunasi. Nanti dimaafkan oleh Allah. Yang penting ada niat. Lanjut, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disampaikan bahwa berdasarkan mazhab Imam Maliki, gurunya Imam Syafi'i, bahwa niat puasa itu digabung 1 bulan. Ya, niatnya 1 bulan full. Sementara Syafi'i harus niatnya setiap malam. Ya. Nah, bagi kita ini sebagai umatnya Rasulullah SAW, mana yang nyaman buat kita, mana yang selamat buat kita, mengikuti Maliki atau Syafi'i. Kemudian yang kedua tentang masalah sholat tarawih, itu aslinya 23, sementara yang dilakukan ada 20, ada 11. Nah, mana yang selamat buat kita? Apakah yang 23 atau yang 11? Karena intinya adalah diskon. Sementara Rasulullah dulu juga menerima sholat, minta diskon dari 50 hingga menjadi 5. Bukan. Artinya apa? Artinya kita umat Rasulullah, kita ingin yang selamat. Apa yang kita lakukan tidak sia-sia. Di samping niat juga ada ilmunya. Nah, ketika kita melakukan niat tidak ada ilmu, maka perbuatan sia-sia. Jangan sampai kita melakukan yang sia-sia. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau niat puasa Ramadan menurut Imam Syafi'i wajib tiap malam. Dan itu kalau dilakukan lebih berhati-hati karena tiap malam kita dapat pahala niat. Kalau Imam Maliki wajib niat itu sekali awal bulan. Berarti kalau ikut Imam Maliki pahalanya cuma 1 malam pertama, pahala niatnya. Jadi pahala niatnya cuma dapat 1 itu. Jadi yang mana yang selamat? Sama-sama selamat. Cuma yang lebih bagus ikut yang Imam Syafi'i. Mengapa? Biar pahalanya double-double tiap malam itu. Dapat pahala terus. Karena sabda Rasulullah SAW, ajruki ala qadri nasabiki. Pahala kamu sesuai dengan jerih payah kamu. Artinya semakin banyak jerih payah usaha, semakin berpahala itu. Tapi bagi orang yang suka lupa, saya ini suka lupa Pak Ustadz, gak niat karena malam ini saya piket, saya gini, nanti biar piket gak ngantuk saya harus main-main HP atau apa, lupa niat, ya dah ikut Imam Maliki daripada lupa. Yang penting niat. Selamat juga ya. Selamat, sama-sama selamat. Lalu taraweh itu berapa? Enggak taraweh enggak apa-apa. Yang penting sholat 5 waktu. Misalnya enggak taraweh, kamu kok enggak taraweh? Ya kan itu sunnah itu. Jadi memang orang sekarang ini beda dengan orang dulu. Kalau orang dulu itu belajar, tanya yang sunnah-sunnah untuk dikerjakan. Yang sekarang ini sunnah apa wajib? Sunnah. Itu untuk ditinggal kadang. Oh, ini cuma sunnah aja. Loh, ini sunnah untuk dikerjakan, bukan untuk ditinggal. Bang beda memang. Orang dulu dengan sekarang itu. Nah, itu antara taraweh 23 dengan 11. Mana yang selamat? Selamat semua. Cuma yang afdal, yang lebih bagus, yang 23. Dan harus diingat,
orang rajin ibadah, rajin sholat ya, rajin sholat sunnah, itu pengaruhnya tidak hanya di akhirat tapi di dunia. Apa pengaruhnya? Orang yang sholatnya semakin banyak, semakin rajin, pertama pengaruh terhadap peningkatan taraf ekonomi. Yang kedua, berpengaruh juga terhadap kesolehan anak. Ini, orang kalau ingin anaknya soleh, orang tuanya harus rajin sholat. Bulan Ramadan ini kesempatan, biar anaknya nggak separuh-separuh nanti solehnya. Anaknya. Makanya sebagian ulama salaf, Abdullah bin Mas'ud bilang sama anak-anaknya, saya kalau ingat kamu nggak tidur malam sholat, mengkhawatirkan masa depan kamu. Ini untuk anak juga. Saya perhatikan ya di Amerika kemarin, masjid-masjid Indonesia itu rata-rata semuanya tarawihnya 11. Kalau India 23. India. Dan ekonominya jauh. Indonesia, orang Indonesia biasanya jadi pekerja di rumah makan, cuci piring, cuci ayam, gajinya sehari 4 juta uang sini. Bosnya orang India. Kalau karyawannya gajinya 4 juta, kira-kira bosnya berapa sehari? Artinya ibadah ini juga meningkatkan taraf ekonomi, juga meningkatkan kesalehan anak. Sekarang ini karena banyak diskon, akhirnya anak kita diskon semua akhlaknya. Dan memang orang yang rajin ibadah itu anaknya relatif lebih sukses daripada yang gak rajin, lebih disiplin. Jadi bulan Ramadan ini kita niatkan sungguh-sungguh untuk diri kita, juga untuk anak-anak kita. Kira-kira ya, misalnya anak kita bisa ada opsi, bisa jadi orang sukses, dan bisa setengah sukses. Kira-kira orang tua ingin yang mana ya? Kan ingin yang full sukses kan, bukan setengah sukses. Lah ibadah juga begitu, meningkatkan. Ada lagi? Silakan ibu. Ya. Tahlil. Bacaan tahlil itu ada efek bagi orang meninggal. Zikir tahlilnya. Ini orang-orang Wahabi bilang zikir tahlil bid'ah. Gak ada contoh dari Rasulullah. Padahal yang ngajarin Rasulullah. Wong dia malas aja, gak mau belajar. Jadi ada sahabat meninggal namanya Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz ini meninggalnya bagus. Karena pada waktu perang Khandaq, beliau ini kena senjata musuh. Akhirnya pendarahan. Perang Khandaq selesai, Rasulullah diajak malaikat Jibril untuk mendatangi orang-orang Yahudi Bani Quraidah. Karena orang Yahudi Bani Quraidah ternyata berkomplot dengan orang musyrik. Ini bahaya. Akhirnya ditumpas. Kemudian orang Yahudi Bani Quraidah menyerah. Setelah menyerah, kalian kan berkhianat, mau diapakan? Akhirnya kata mereka, kita minta keputusan kepada sekutu kami, Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz digotong. Akhirnya kata Sa'ad bin Mu'adz, laki-laki yang sudah baligh mampu berperang, potong leher. Akhirnya ada sekitar 900 Yahudi dipotong lehernya, dibunuh. Sisanya jadi budak itu. Itu orang suku Bani Quraidah. Habis itu karena pendarahan perang oleh Rasulullah dititipkan pada seorang ibu yang ahli pengobatan. Ternyata pendarahan terus, kira-kira dapat 50 hari atau berapa hari meninggal. Nah, ini bagus enggak meninggalnya? Kan karena luka perang kan, bersama Rasulullah SAW. Karena meninggal, Rasulullah bersama para sahabat mengantar ke pemakaman. Ya Rasulullah juga mensolatkan, kemudian
dikubur. Setelah dikubur, Rasulullah nggak langsung pergi, duduk di samping kuburannya. Lalu Rasulullah baca subhanallah tawilan lama, subhanallah. Para sahabat baca subhanallah. Lalu Rasulullah baca takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, lama. Para sahabat baca. Satu riwayat Rasulullah baca la ilaha illallah, lama. Setelah lama berhenti baca, sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ma laka tusabbih fatukabbir?" Rasulullah, kenapa tadi baca subhanallah, baca takbir? Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Laqad tadayaqa ala hadzal 'abdi salih qabruhu." Hamba Allah yang soleh ini tadi benar-benar dijepit oleh kuburannya. Hatta khasyitu alla yufarraja'an. Saya sampai khawatir dia gak dilepas oleh Allah dari jepitan kubur. Makanya dibacakan zikir. Dibacakan zikir hatta farrajallahu an, hingga Allah melepasnya dari jepitan kubur. Berarti lama jepitannya. Ini kata Rasulullah orang soleh dijepit alam kubur. Nah, kira-kira yang gak soleh gimana kira-kira? Yang nggak soleh ini kira-kira. Ini yang mensolatkan jenazahnya Rasulullah lagi. Lalu dia meninggalnya pendarahan karena perang bersama Rasulullah, masih dijepit. Kita ini meninggalnya mungkin kerja cari uang, dan mungkin kerjanya agak syubhat lah, tidak terlalu halal mungkin. Karena zaman sekarang susah cari yang halal-halal betul. Kira-kira gimana? Siap gak dibacakan tahlil? Gak siap saudara. Padahal ketika meninggal sebelum dimakamkan, Rasulullah bersabda, ihtazzal arsyu limauti Sa'din. Arasy ini goncang karena saat meninggal. Orang mukmin itu ketika meninggal, ruhnya akan dicabut oleh malaikat maut ya. Lalu diserahkan pada malaikat yang bertugas dibawa langit pertama, langit kedua sampai arasy. Setelah itu turun lagi. Jadi mi'raj. Kalau orang kafir oleh malaikat dibawa ke atas sampai langit pertama, dipukul oleh malaikat jatuh ke bawah. Nah, arasy ini Sa'ad bin Mu'adz ini ketika ruhnya dibawa ke atas, arasy ini bergoncang, artinya senang. Ternyata masih dihimpit oleh alam kubur. Kita ini kira-kira kalau meninggal arasy itu senang apa enggak? Kan nggak tahu kan? Ya, Sa'ad bin Mu'adz ini disenangi ya karena orang soleh. Arasy itu senang. Amalnya memang sehari-hari naik ke arasy. Wah, ini orangnya mau datang ini. Jadi artinya zikir tahlil itu berpengaruh, baca Quran berpengaruh terhadap orang yang meninggal. Karenanya kalau ada keluarga meninggal, jangan sampai gak dibacakan tahlil. Dan tahlil itu yang afdal memang dibaca di kuburan setelah pemakaman. Agar kalau almarhum ini dihimpit ya, almarhum ini dijepit oleh kuburan gak lama-lama. Cuman kita biasanya pemakaman jam 9 pagi, nanti tahlil habis maghrib, habis isya kalau di Jambi. Habis maghrib ya, jam 7 berarti, jam 7. Tuh kalau jam 9 ke jam 7 nunggu bantuan berapa lama ya? Mana ini gak ada yang bantu-bantu orang-orang ini. Artinya zikir tahlil itu ngaruh. Itu dalam hadis. Dan ini banyak mimpi-mimpi orang soleh. Karena dibacakan Al-Quran di kuburan ya. Di kuburan dibacakan Al-Quran. Ada seorang ibu, putrinya meninggal dunia. Karena ibunya ini orang solihah, sering bermimpi anaknya yang diazab oleh Allah. Anak saya nasibnya agak bagus, ini azab terus. Lama-lama suatu ketika agak lama ibunya bermimpi anaknya ini santai, putrinya. Ditanya, loh kamu kok sudah santai gini, kemarin kan diazab. Iya mah katanya, kemarin itu tetangga kita yang soleh
Kan dia tiap hari baca Yasin ke makam ibunya di sebelah saya. Terus kemarin ini dia berdoa untuk seluruh ahli kubur di sini katanya. Kalau sebelum-sebelumnya yang didoakan cuma mamanya. Kemarin ini entah kenapa dia ini menghadiahkan Yasinnya untuk seluruh ahli kubur. Saya langsung dilepas oleh Allah dari azab karena dibacakan Yasin. Makanya orang meninggal ini paling enggak dibacakan Fatihah. Kita kalau ingat siapa orang tua, Fatihah. Guru, Fatihah. Mengapa? Kalau orang-orang Wahabi bid'ah katanya, enggak usah dibacakan Fatihah. Terus dibacakan apa? Enggak ada. Padahal itu perintah. Dalam hadis ya riwayat Imam At-Tabrani, riwayat Abu Nuaim dari Ummu Afif An-Nahdiyah radhiyallahu anha, beliau berkata, bay'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina bay'an nisa. Rasulullah membaiat kami ketika membaiat kaum wanita. Fa akhadha 'alaihinna alla yuhadditsna ar-rajul illa mahraman. Rasulullah membaiat kaum wanita jangan ngobrol sama laki-laki kecuali mahram. Jadi ngobrolnya sama yang mahram, kecuali kalau ada hajat, ada perlu. Kemudian wa amarona an naqra'a ala mautana bi Fatihatil Kitab. Lalu Rasulullah memerintahkan kami untuk baca surat Fatihah untuk orang mati. Berarti kita kalau ingat orang mati baca Fatihah, atau lewat di kuburan baca Fatihah. Jadi kalau misalnya lewat di kuburan, Al-Fatihah ilahil kubur, Al-Fatihah. Nanti lewat kuburan lagi, untuk ahli kubur Fatihah. Atau ingat orang tuanya Fatihah. Jadi begitu. Mengapa? Itu manfaat itu. Ya kalau misalnya ada kesempatan, jangan cuma baca Fatihah, surat Yasin. Ada kesempatan lagi, hatamkan Al-Quran dan sebagainya. Nah, apakah kalau kita ini mendoakan orang mati, kita akan nggak dapat apa-apa? Enggak begitu. Karena Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dalam hadis itu ya, man istaghfara lil mu'minin wal mu'minat kataballahu lahu bikulli mu'minin wa mu'minatin hasanatan. Siapa yang mendoakan ampunan bagi orang beriman, laki-laki dan perempuan, maka Allah catat baginya dengan setiap orang yang dia doakan satu pahala. Makanya kita ini kalau habis sholat yang didoakan semuanya kan. Jadi jangan merasa karena mereka lebih butuh dari kita. Kadang-kadang yang kita doakan orang soleh. Sebenarnya kita ini biar dapat pahala aja. Wis tak doakan semua biar kita dapat pahala. Kan begitu. Jadi bukan kita, wah rugi rek kalau hadiah terus ke orang. Kita dapat apa? Enggak, itu malah menjadi berlipat-lipat pahalanya. Terus ada lagi. Silakan Ibu. Ya. Ibu dulu. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz waktunya. Ini masalah yang tadi dijelaskan kan ada yang zakat mal. Nah, masalah zakat mal ini misalnya ini contoh nih saya mau tanya. Zakat mal ya. Ya. Misalnya ini kita punya uang misalnya 10 juta nggak begitu banyak, tapi dalam waktu 1 tahun itu 10 juta itu tidak berubah. Nah, apakah itu kita wajib mengeluarkan zakat mal tersebut? Itu satu. Nah, kemudian yang kedua, ini bisa sudah sebelumnya udah lama tuh. Kita ini nggak tahu, misalnya kita datang pakai uang siapa gitu. Kemudian kita tidak pernah lagi ketemu sama orang tersebut. Gitu. Nah, kita ini merasa ini berutang sama orang itu. Kemudian kita tidak bisa meminta orang itu. Nah, itu bagaimana kita membayar utangnya? Karena kita merasa utang itu adalah wajib. Itu bagaimana caranya kita untuk membayar utang tersebut? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, zakat emal itu wajib. Syaratnya pertama haul sampai setahun. Kalau misalnya dulu menyimpan uang di brankas atau di ATM tanggal 15 Sya'ban, maka keluarnya 15 Sya'ban besok ini. Kemudian uangnya sampai 1 nisab. Nisabnya berapa?
85 gram emas. 1 gram itu 1 juta, berarti 85 juta. Kalau 10 juta belum wajib zakat. Belum wajib, dipakai sendiri aja. Kalau sudah 85 juta itu 1 nisab wajib zakat, zakatnya 2,5. Kalau 2,5 berarti kalau 100 juta itu zakatnya berapa? 2,5 juta. Kalau 1 miliar berarti zakatnya 25 juta. Kalau 1 triliun zakatnya 250. Ya mudah-mudahan saudara nanti wajib zakat 250 juta. Amin Allahumma. Kemudian ya, paham Ibu ya. Kemudian yang kedua, belum paham. Tujuannya itu tadi Ustaz. Misalnya kita udah lama nih, kita pakai uang kawan gitu nah, ya siapa gitu. Kemudian nggak pernah ketemu lagi nih sama yang bersangkutan gitu. Nah, kan kita udah berniat mau bayar gitu nah kan. Tapi kan sama orang tersebut tidak pernah ketemu gitu. Itu kalau punya hutang sama orang lalu orangnya gak ketemu, pokoknya diniatkan mau bayar kalau ketemu. Dan yang bersangkutan didoakan kepada Allah agar nanti memaafkan. Pokoknya niat mau bayar, itu gak apa-apa. Jangan sampai gak niat mau bayar. Tapi kalau nanti ketemu bayar sungguhan. Jangan cuma niat, begitu ada orangnya gak bayar. Dan boleh misalnya ini saya sedekah untuk dia karena uangnya dia. Cuman nanti kalau ketemu bayar lagi. Dan nggak apa-apa karena nanti sedekahnya kembali kepada yang bersedekah. Kalau memang kita bayar. Jadi kalau orang punya salah sama orang ya mendoakan kalau sudah meninggal. Kalau misalnya dia meninggal, serahkan kepada ahli warisnya. Anaknya atau istrinya atau siapalah ya anaknya kalau dia sudah meninggal. Itu kalau uang. Kalau hakul adami punya kesalahan ya cari dan minta maaf. Kalau ternyata sudah meninggal, doakan pada Allah agar diampuni. Itu cara taubat. Karena di dalam hadis kafara kafaratu man irtabtahu an tastaghfira lahu ba'da mautih. Penghapus dosa kamu pada orang yang kamu punya salah dengan menggunjing dia. Maka doakan pada Allah agar diampuni kalau dia sudah meninggal. Makanya tahlil ini cocok. Kita ini juga minta maaf sama yang meninggal. Mungkin dulu kita ini ngerasani, kan sesama tetangga itu biasa ngerasani. Kalau jauh-jauh kan enggak kan, karena enggak tahu kalau jauh-jauh itu. Tetangga biasanya yang kita banyak salah tuh sama tetangga biasanya. Jadi kalau meninggal tahlil, itu juga cara kita minta maaf. Karena ketika masih hidup enggak sempat minta maaf. Ada lagi? Oh ya nih. Tuh. Terima kasih Pak Kiai, saya diberi kesempatan untuk bertanya. Di mana nanti kita melaksanakan Ramadan, insya Allah tuntas, apakah dari awal, apakah sampai akhir. Nanti di ujung Ramadan ada namanya zakat fitrah bagi yang berpuasa, bagi kaum muslimin. Yang saya pertanyakan ini adalah panitia zakat fitrah. Panitia zakat fitrah ini dua versi yang terjadi selama ini. Antara lain Ahlus Sunnah wal Jamaah Imam Syafi'i dan Imam Hanafi. Kalau Imam Syafi'i itu zakat fitrahnya dengan makanan pokok, beras misalnya. Kemudian Imam Hanafi bisa diuangkan. Yang saya pertanyakan Ustaz atau Kiai, permasalahannya terjadi transaksi di dalam masjid jual beli beras.
Nah, ini yang saya perhatikan. Sementara hadis Rasulullah menyatakan jangan sekali-kali berbicara dunia di dalam masjid, jangan bertransaksi jual beli tanah atau kebun sawit di dalam masjid. Sementara di akhir puasa terjadi transaksi jual beli beras antara pendapat Syafi'i dengan Hanafi. Nah, kalau Syafi'i itu katakan tadi adalah makanan pokok, sementara Hanafi itu diuangkan dengan bertiga versi dari A, B, C. Nah, jadi mohon penjelasan dari Kiai tentang bicara jual beli di masjid tentang zakat fitrah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jadi kalau menurut mazhab Syafi'i, zakat fitrah itu beras. Berasnya itu satu sok berarti 4 mud. 1 mud itu 6 atau 7 on. Kalau 6 on berarti 1 sok itu 2 kilo 4 gram. 4 on ya. Kalau 7 berarti pokoknya ya 3 kilo lah ya. Antara 2,5 kilo dengan 3 kilo. Itu zakat fitrah. Kalau Imam Hanafi pakai uang. Cuma yang diuangkan bukan beras 2,5 kilo. Karena menurut Hanafi bukan 1 sok, tapi lebih dari 1 sok. Kalau 2,5 kilo diuangkan berapa itu? Berapa harga beras? 15.000. Hah? Berarti 30.000 ya. Nah, kalau mazhab Hanafi diuangkan itu sekitar hampir 50.000. Jadi gak apa-apa pakai uang tuh gak apa-apa. Kalau misalnya kita tetap ikut Syafi'i cuma gak bawa beras, bawa uang ke masjid, lalu beli beras yang disiapkan panitia, gimana hukum jual beli? Gak apa-apa itu. Karena yang dilarang itu kalau saudara bawa dagangan ke masjid, ayo siapa yang mau beli beras saya, itu yang. Karena memang itu untuk kepentingan pribadi. Kalau ini kan untuk ibadah, untuk kewajiban, nggak apa-apa kalau itu. Nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu kalau saya bawa dagangan ke sini, bawa parfum, bawa apa, ini biar harum, beli, ini parfum saya misalnya. Itu baru nggak boleh karena dagangan. Kalau tadi itu kan nggak cari laba, itu uang mau bayar zakat itu. Jadi nggak apa-apa. Ini Ustaz, kita habis sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami tanyakan masalah Yasin dan Akil. Khususnya di Jambi, di kami setiap malam Jumat itu melaksanakan Yasinan. Cuma yang kami tanyakan masalah waktu. Kita habis sholat maghrib, sebentar lagi sholat isya. Kalau kita pergi Yasinan, sholat isyanya tertunda. Jadi menurut Ustaz, yang mana yang lebih dilaksanakan? Apakah kita tetap berjemaah di masjid atau ikut Yasinan dari rumah ke rumah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. yang afdol itu ikut Yasinan lalu berjamaah. Yang afdol dikerjakan semua. Caranya gimana? Ya gimana caranya agar tetap berjamaah? Karena malam Jumat ini kan malam istimewa. Karena malam istimewa, banyak amalan-amalan yang dianjurkan, seperti baca surat Kahfi, baca surat Yasin, baca surat Ad-Dukhan, baca surat Al-Baqarah. Ada beberapa surat yang dianjurkan. Kalau ini nggak dibaca semua, Jumatnya nggak sempurna. Kalau Yasin nggak dibaca, nggak sempurna Jumatnya, karena dianjurkan memang. Karena di dalam hadis, man qara'a Yasin fi lailatil Jum'ah ghufiralah. Siapa yang baca Yasin pada malam Jumat, diampuni dosanya oleh Allah. Maka kita Yasinan, nanti ajak siapa 1 atau 2 orang sholat berjamaah di masjid. Yang afdal.
Jadi sholat berjamaah jangan ditinggal. Atau sholat yasinannya pindah ke masjid malam Jumat. Atau waktunya dipindah setelah Isya baru yasinan, atau terserahlah. Langsung habis Isya itu orang-orang sudah ngantuk itu biasanya. Kenyang. Karena sudah kenyang. Terakhir. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah hibah dan kaitannya dengan puasa. Hibah itu kan definisinya tidak memburukkan orang lain di belakang kita. Kalau waktu puasa kita berbicara dalam hati gimana kejadian orang lain, misalnya, oh sudah ada sholat, akhir sholat datang ini Pak ya. Apakah ibadah puasanya itu nilai pahalanya kurang atau cukup kita mengucap astagfirullah? Itu yang pertama Pak ya. Kemudian yang kedua, masalah ini Pak, sering kita temui waktu di makam itu Pak, banyak jamaah-jamaah kita itu waktu ada yang meninggal itu sering duduk di atas kuburan. Itu kira-kira hukumnya macam mana Pak? Terima kasih penjelasannya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ngerasani orang itu kalau di dalam hati gak apa-apa. Kemudian lagi, ghibah itu hukumnya haram, kecuali orang-orang yang boleh diribah. Ada orang yang diribah tuh gak apa-apa. Siapa? Di antaranya orang yang melakukan dosa terang-terangan. Misalnya gak sholat, itu gak sholat, jangan dekati, gak apa-apa itu. Gak sholat itu gak apa-apa. Kalau memang terang-terangan gak sholat. Kemudian kalau kita ke kuburan, duduk di atas kuburan bagaimana? Sebagian ulama mengatakan makruh, sebagian nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu kalau duduk di atas kuburan sambil ngentut atau buang air kecil atau apa, itu nggak boleh. Kalau cuma duduk, kalau apa nggak apa-apa. Hah? Kan batu nisannya besar, kan duduk di pinggirnya itu sambil nunggu pemakaman. Hah? Di atasnya nggak apa-apa. Jadi nggak apa-apa, asal jangan ngentut, jangan kencing, jangan dipipisi ya. Nggak apa-apa. Memang ada yang mengharamkan, tapi yang dimaksud haram itu kalau berak di situ. Duduk mengeluarkan isi perut itu haram itu, karena mengganggu. Karena orang yang sudah meninggal itu memang punya daya rasa seperti masih hidup. Ya apa kok ngentut ini? Tahu itu. Gak hormat kan. Kadang-kadang ya, pernah saya diundang haul. Haulnya leluhur satu kampung. Nggak taunya ceramahnya tuh di pinggir kuburan. Waktu itu sudah lama. Ternyata anak-anak muda-muda itu bakar mercon di atas kuburan. Loh, gak boleh itu, sama dengan bakar mercon di telinga kamu. Gimana kira-kira? Orang itu terganggu juga. Jadi ya gak apa-apa. Yang penting ya jangan mengganggu lah. Cuma sebaiknya jangan duduk di situ, duduk di pinggirnya, atau kalau duduk jangan pas di atasnya, di kepalanya, mungkin duduk di pinggir-pinggirnya itu ya. Kan biasanya kalau pakai kijing itu kan besar biasanya, paling mayitnya di tengah itu, duduk di pinggirnya, tak numpang aja gitu, ntar wis tak hadiah Fatihah, sampean tak Fatihai tapi tak duduk Fatihah gitu. Karena bacaan begitu itu bermanfaat.
sangat bermanfaat bagi orang meninggal itu. Sudah ya? Oh, ini terakhir. Ya, terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan, apakah keyakinan itu diwajibkan untuk orang meninggal? Dan di mana datangnya hadis bahwa mengapa harus yasinan itu 4 hari, 3 hari, 100 hari, 1000 hari? Kalau itu memang diwajibkan, langkah dapatnya mungkin Palestina nikah banyak yang meninggal, lalu dia sini. Terima kasih. Yasinan tahlil itu bukan wajib bagi orang meninggal, tapi dianjurkan. Mengapa 7 hari? Karena di dalam hadis itu Imam Tawus berkata, innal mauta yuftanuna fi quburihim sab'an fakanu yastahibbun ayyut'ama anhum tilkal ayyam. Orang yang meninggal itu diuji oleh malaikat mungkar nakir, diperiksa oleh malaikat mungkar nakir selama 7 hari. Karena pemeriksaan itu berjalan 7 hari, maka ulama salaf, para sahabat menganjurkan sedekah makan selama 7 hari. Jadi anjurannya 7 hari juga. Itu masa-masa ujian. Makanya tahlilnya 7 hari itu. Karena kita nanti kalau meninggal ditanya malaikat mungkar nakir 7 hari itu. Kok lama? Wong yang ditanya mulai balik itu sampai mati. Kan banyak yang diurus memang. Sholatnya lunas belum? Sudah malaikat. Malah saya rajin sholat. Puasanya alhamdulillah. Ditanya semua. Kamu dulu kerja di sana, berapa hasilnya? Zakat enggak? Ditanya semua itu. Makanya 7 hari. Makanya tahlil itu 7 hari itu. Lalu kok ada 40 hari, ada 100. Ya memang orang meninggal itu memang menunggu-nunggu kiriman doa. Menunggu-nunggu. Jadi di dalam hadis itu, innal mayyita fil qabri kal ghariqil mutaqawwis. Orang mati di alam kubur seperti orang yang tenggelam yang meminta tolong. Tolong. Yantawiru da'watan min abin au ummin au akhin au shadiq. Dia selalu menunggu-nunggu kiriman doa dari ayahnya, dari ibunya, dari saudaranya, dari kawannya. Mana gak ada kiriman ini? Jadi nunggu-nunggu. Kita ini kalau punya anak baru mondok, kan kalau mondok awal kan kirimannya sering. Nanti kalau sudah betah agak lama agak ngirim itu. Kalau sudah agak lama, ya kita yang lupa itu ya. Jadi memang seperti itu. Fa idza lahiqathum da'watun min abin au akhin au ummin au shadiq kanat ahabba ilaihi minad dunya wa ma fiha. Orang meninggal ini kalau dapat kiriman doa dari siapapun, kiriman itu lebih dia senangi seandainya ketika dunia dapat hadiah dunia dan isinya. Memang yang ditunggu itu ya kita kirimi terus karena ditunggu-tunggu. Karenanya kalau sebagian ulama dulu ya, ulama-ulama besar ketika meninggal, murid-muridnya hataman Quran di kuburnya. Ada yang 7 hari, ada yang hataman Al-Quran sampai 10.000 kali untuk gurunya. Mang ulama-ulama yang soleh-soleh itu enak. Orangnya sudah soleh, hadiahnya banyak itu. Yang nggak soleh-soleh ini sumpek, takut nggak ada yang kirim hadiah itu, karena nggak diingat sama orangnya. Makanya di dunia ini yang baik-baik biar banyak yang ingat besok kalau mati. Siapa tahu orang ingat lalu baca Fatihah untuk kita. Berarti pakai tidak mesti ngirimnya 1 hari, 7 hari, 100 hari, tidak mesti nunggu hari dirasa. Ya pokoknya nunggu terus memang. Sama. Berarti kalau kita kirim tiap malam Jumat, misalnya keluarga itu tidak masalah ya kalau kita dengar. Terutama malam Jumat. Kalau malam Jumat ini memang sangat menunggu. Mana lebih afdal malam Jumat atau lebih memilih 100 hari yasinan itu, Pak? Ya malam Jumat tetap ada, kemudian yang lain ada juga. Tiap hari gak apa-apa. Dominannya 100 hari, 7 hari. Itu budaya, tradisi masyarakat kita aja.
biar gak ditinggalkan, karena apa-apa kalau gak ditentukan waktunya nanti ditinggal. Kan waktu itu ditetapkan biar disiplin aja, kalau enggak malah gak dikerjakan. Makanya ditentukan waktunya. Saya kira ini ya, karena ini sudah habis dan pas, pertanyaan sudah terjawab semua. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bulan Ramadan kita berkah dan maksimal beribadah kepada Allah. Amin Allahumma amin. Mari kita doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa mazidah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'na biha indaka 'ala ad-darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat wa 'ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma qassim lana min khashyatika ma yahulu bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masaa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa basarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa limashayikhina wa ashabina wa ahbabina wa dhawil huquq 'alaina wa li jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya' minhum wal amwat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam tasliman katsira. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.